Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat terbaru 2024 tipe CBS atau tipe termurah warna merah hitam. Motor ini dibanderol di 18.875.000 OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas detailnya dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna full hitam, namun ada perbedaan dua jenis warna ya. Jadi untuk bagian tengahnya di sini menggunakan hitam doff bahan plastik kasar, ada stripping tulisan Honda di bagian atas, sedangkan di bagian kanan kirinya dipadukan dengan warna hitam glossy. Jadi seperti tumpukan layer dan membentuk seperti avatar ya di bagian tengahnya sini. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri menggunakan warna full chrome. Nah seperti ini, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri. Jadi cara pemakaiannya tinggal kita tarik handle remnya, kemudian tuasnya kita tekan ke belakang seperti ini. Nah ini remnya akan otomatis terkunci. Ketika kalian berhenti di tanjakan atau di turunan, ini tentunya akan membantu ya. Nah lanjut ke bagian bodi depan. Untuk bagian dasinya di sini juga full hitam doff bahan plastik kasar, menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi dudukan plat nomornya menggunakan bahan besi. Kemudian di bagian kanan kiri hingga ke bawah ini full merah ya. Merahnya glossy di tipe CBS dan polos. Jadi di bagian depan sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian pencahayaan sudah LED, desainnya baru untuk headlampnya. Sekarang di bagian bawah datar. Nah kemudian ada sudut lancip di bagian kanan kiri bawahnya. Di bagian atasnya desainnya melengkung ya. Dan di bagian ujung atas kanan kiri dia runcing seperti ini. Nah kemudian di bagian sennya sendiri ada di bagian ujung atas kanan kiri, masih bohlam biasa menggunakan bohlam warna kuning, dan ada tambahan aksen warna chrome di bagian depan. Jadi reflektornya dia ke depan seperti ini, kemudian membentuk sudut lancip ya di bagian kanan kiri. Jadi dari bagian depan penampakannya kurang lebih seperti ini, mirip dengan Honda CBR 150R. Keren ya. Nah lanjut di bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Di bagian bodi sampingnya sekarang ukurannya lebih lebar, jadi desainnya ditarik dari bagian atas melengkung ke belakang lagi. Jadi di area atasnya sini terlihat lebar, kemudian terlihat sporty juga. Di bagian depan juga nah lebar seperti ini. Untuk warnanya full merah, di sini glossy ya. Ada stripping tulisan Honda warna putih dan ada paduan garis putih dan hitam. Dan ada beberapa corak seperti ini ya di bagian ujungnya. Kemudian di bagian tengah, dari bagian tengah ke bagian undercowl, dek bawahnya, dek depan ini full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki. Di bagian fendernya di sini juga menggunakan warna merah glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Untuk fendernya sekarang lebih lebar teman-teman jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, tapi tampilannya lebih simpel ya. Nah seperti ini penampakannya. Kemudian di bagian suspensinya teleskopik, tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam, pengereman sudah disc brake. Untuk discnya non wave ya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston, sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Di bagian velg tidak ada perubahan, jadi desain velg masih sama, warnanya juga sama hitam ya. Jadi desainnya berbentuk V palangnya. Kemudian untuk ban depan menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14, sudah menggunakan ban tubeless merek Federal. Nah kurang lebih tampilan dari bagian depannya seperti ini. Dari Honda Beat 2024 tipe termurah yaitu CBS warna merah hitam. Ini warnanya keren ya, merahnya. Nah naik ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer konsepnya masih sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi paduan antara analog dengan digital. Jadi kecepatannya menggunakan analog. Sedangkan di bagian tengah ada digital. Yang di digitalnya ini terdapat indikator bahan bakar dan odo ya. Sedangkan untuk indikator yang lain seperti lampu jarak jauh, sen, engine check ada di bagian atas sini. Kemudian ada ECO di bagian ujung atas bulat. Kemudian di bagian frame luarnya atau frame speedometernya dia menjadi satu dengan layer depan. Nah jadi menyatu, hitam glossy, kemudian ada logo Honda 3D di bagian tengah. Nah di sini. Kemudian untuk batok belakang full plastik kasar hitam, ada motif ala-ala karbon di bagian kiri dan kanannya. Nah tombol-tombol di bagian stang di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, kemudian ada klakson dan sein. Sedangkan di sebelah kanan hanya ada starter saja karena ini yang versi CBS, jadi belum dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system. Tampilan hand grip masih sama dengan generasi yang sebelumnya, yang berubah jalurnya, jadi tampilannya menjadi lebih simpel seperti ini. Nah lanjut ya, untuk bagian
Dashboardnya di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka cukup dalam dan cukup luas. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Di sebelah kanannya lagi di sini ada power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Nah, jadi masih butuh beli adaptor tambahan buat kalian yang mau ngecas HP kalian ya. Jadi perubahan di Honda Beat CBS 2024. Awalnya di versi sebelumnya power charging ini tidak ada di versi CBS ya. Jadi hanya ada di versi Deluxe. Sekarang di 2024 di semua versi Honda Beat atau semua Beat series sudah tersedia power charging. Nah, itu keren ya. Kemudian untuk keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Honda Beat di tahun 2024 semua versi sudah ada alarm. Jadi walaupun kunci kontak manual sudah ada alarmnya. Jadi kalian tidak perlu was-was atau khawatir lagi ketika parkir di tempat umum. Ketika kunci kontaknya dijebol oleh maling, dia akan bunyi alarmnya. Jadi makin aman ya. Ditambah ada kunci stang dan shutter key. Kemudian ada seat opener di bagian sisi sebelah kanannya untuk membuka jok belakang. Lanjut di bagian dek depannya sini full plastik kasar hitam doff, ada motif ala-ala karbon di bagian tengah dan kanan kirinya. Kemudian di bagian step floornya ini ukurannya sangat luas. Nah, jadi jarak antara depan ke belakangnya, antara dek depan ke dek belakang ini cukup jauh, tentunya lebih fungsional untuk membawa barang-barang ya. Jadi cocok kalian gunakan untuk harian. Kanan ke kirinya juga sangat luas di sini. Kemudian di bagian permukaannya ada tekstur anti slip. Nah, kasar seperti ini. Jadi supaya tidak licin ketika kalian injak ya. Kemudian di bagian tengah di sini ada aki ya, ditutup oleh cover. Jadi posisi akinya ada di dek bawah. Kemudian di bagian dek belakangnya di sini juga full plastik kasar. Ini terlihat lebar sekarang ya, yang versi terbaru bodi belakangnya. Ada motif ala-ala karbon juga di bagian kanan kiri, bagian atas tengah sini juga ada. Kemudian di bagian bawah juga ada. Nah, di sini. Sedangkan untuk bagian step belakangnya belum model klik, jadi masih model pipa dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi tampilan masih terlihat jadul dan dari segi keawetan kurang awet ya jika dibandingkan dengan yang model klik bahan aluminium. Nah, lanjut di bagian bodi belakang. Untuk bodi belakangnya, nah tampilannya sekarang lebih gendut ya, lebih lebar bodinya. Hitam glossy di bagian bodi belakang, ada balutan stripping tulisan Beat ya, paduan warna merah dengan putih, dan ada beberapa garis-garis putih dan merah di bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, tampilan fullnya seperti ini dari bagian bodi belakang. Kemudian di bagian stop lampnya mengalami perubahan juga. Jadi tidak hanya di bagian depan, di bagian belakang juga berubah total. Masih bohlam dia dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya juga masih bohlam warna kuning. Kemudian untuk dek bawah sini, ini full plastik kasar hingga ke bagian fendernya. Fendernya sekarang lebih lebar ya, yang terbaru lebih lebar. Cukup panjang juga, jadi setengah rodanya panjangnya. Kemudian ada tekstur atau motif ala-ala karbon di bagian kanan kiri dan bagian tengah. Di bagian atas ada mata kucing, sedangkan untuk lampu penerangan plat nomor sekarang sudah tidak lagi nongol keluar desainnya karena mengandalkan dari atas. Jadi ada coakan di bagian atasnya. Lanjut ke bagian atas lagi, di bagian ujung bodi belakangnya di sini menggunakan bahan plastik kasar ya. Hitam ada stripping tulisan Honda warna silver. Behelnya di sini juga full hitam doff dengan beberapa motif. Nah, seperti karbon ya di bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, seperti ini. Ini keras ya. Kemudian untuk bagian joknya sendiri sekarang tampilannya masih sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi masih ramping, desainnya memanjang, tidak terlalu lebar. Warnanya full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Jadi tidak ada pemanis jahitan ya, benar-benar polos joknya ini. Nah, ketika kita buka di balik joknya ada bagasi ya dengan kapasitas yang masih sama juga yaitu 12 liter. Desainnya dia memanjang, jadi tentunya tidak bisa untuk memasukkan helm. Nah, jadi kurang lebar ke samping ya. Walaupun bodinya lebih lebar tapi bagasinya, desainnya dan ukurannya masih sama. Kemudian untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Konsumsi bahan bakar per 1 liternya bisa menempuh sejauh 60 kilometeran. Irit ya. Kemudian di bagian luar tangkinya ada cover plastik seperti ini, ada motif karbon di bagian tengah dan ada pembuangan di bagian sebelah kiri. Ketika kita mengisi bahan bakar berlebih bisa dibuang ya. Ini ada pembuangannya. Oke, sekarang kita turun ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi untuk mesinnya sendiri masih sama ya. Mesin injeksi 110 cc, SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oleh mesin di 0,65 liter. Dan sudah dibekali dengan teknologi ESP.
Nah, untuk bagian CVT-nya full hitam, untuk bagian depan dibalut dengan cover plastik, belakangnya besi, ada tulisan Honda yang diukir. Nah, di versi CBS ini ada perbedaan dengan Deluxe-nya ya. Untuk yang versi CBS masih ada kickstarter. Nah, sedangkan untuk yang versi Deluxe dan Deluxe Smart Key itu sudah tidak ada kickstarter. Nah, itu perbedaannya. Untuk rangka masih sama, rangka ISAF, jadi lebih ringan, lebih enak dikendalikan rangkanya. Untuk liak-liuk, selap-selip juga lebih enak, lebih nurut ya. Nah, untuk garansi rangka sendiri 5 tahun di semua motor Honda, baik itu motor matic, bebek, sportnya semuanya garansi 5 tahun. Jadi kalian tidak perlu khawatir atau was-was lagi soal rangka. Kemudian lanjut di bagian suspensi belakang, single shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Nah, tampilan dari suspensinya seperti ini, pernya full hitam, pengereman belakang masih tromol, ban belakangnya 90/90, ring 14, sudah tubeless, merek Federal. Nah, lanjut di sisi sebelah kanannya. Nah, tampilan daripada cover kipasnya seperti ini. Nah, untuk cover kipasnya desainnya bulat, ada kisi-kisi di bagian tengahnya menyerupai sarang lebah. Untuk knalpotnya desainnya naik ke atas. Nah, seperti ini. Dibalut dengan cover muffler hitam, terdapat motif ala-ala karbon. Di bagian kolong tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depannya untuk melindungi throttle bodinya. Nah, kurang lebih tampilan fullnya seperti ini dari Honda Beat terbaru 2024 di tipe termurah, yaitu tipe CBS warna merah hitam. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini dari segi desainnya, tampilan, fitur dan spesifikasinya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini tampilan full dari sisi sebelah kirinya. Jadi sudah resmi dijual ya untuk Honda Beat terbaru 2024.